Ustaz, bagaimana hukumnya jika wanita yang bercadar tapi ketika sedang di hadapan keluarganya dia membuka cadarnya? Dalam artian di sini ada ipar sepupu laki-lakinya tapi tidak sampai membuka auratnya. Tergantung, kalau dia memandang wajah adalah aurat harus ditutup, maka di hadapan sepupu dia tidak boleh membukanya. Tapi kalau dia menganggap bahwasanya cadar hanyalah sunnah, yang ada masalah, dia melihat ada maslahat, dia kumpul dengan sepupunya, dengan keluarganya, dia buka cadar. Tergantung apa yang anti yakini. Kalau anti yakini hukumnya wajah adalah aurat dan cadar hukumnya wajib, maka tidak boleh membuka meskipun di kerabat, kalau kerabat tersebut ternyata bukan mahram. Ustaz, suami istri kalau kentut apa harus saling menjauh? Tidak harus. Dianjurkan. Ya kalau suami enggak suka, kita lihat suami kita. Kalau suami biasa-biasa aja, ada suami yang biasa aja, suaminya istrinya kentut, maaf mas ya, dia biasa iya. Ini karena saya cinta sama kamu, saya hirup. Tapi ada yang mungkin istrinya kentut, dia buka jendela. Wah, apa ini? Sudah, kalau suami model begitu, kentut di luar, jangan dalam. Ya. Ke kamar mandi kentut. Beda-beda orang, ada yang biasa aja. Kentut dia biasa, dia juga kentut, istrinya juga biasa ya. Tergantung. Maka saya bilang tergantung. Tapi kalau harus enggak, cuma tergantung kondisi model suami kita, model istri kita. Ada yang enggak kuat dengan bau seperti itu, begitu cium kentut suaminya dia kepalanya pusing. Ya udah, kita jangan membuat mudarat kepada istri. Kentut di luar di kamar mandi. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya nggak ada masalah, dan keluar. Kalau perempuan yang sedang berhalangan, apakah boleh menjaga wudunya? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Ya. Oleh karenanya wanita yang haid tidak disunahkan dia sebelum tidur berwudu, tidak disunahkan. Lain halnya dengan orang junub. Kalau orang junub dia tidak bisa mandi junub atau dia belum mandi junub, maka dia disunahkan untuk berwudu sebelum tidur, dan ini tidak bisa dikiaskan dengan wanita yang haid, maka tidak dianjurkan dia menjaga wudunya, toh percuma dia dalam kondisi hadas besar. Bagaimana jika wanita memakai henna melukis tangannya untuk di hari pernikahan? Untuk dilihat laki-laki ajnabi, kalau tidak ajnabi jangan ya. Tapi kalau untuk kita sendiri di antara ibu-ibu, maka nggak ada masalah. Mau dihias di badan pakai gambar misalnya pakai nggak ada masalah. Tapi kalau lihat laki-laki sebaiknya dijauhi, karena tidak boleh. Perhiasan tersebut bukan untuk laki-laki ajnabi. Ustaz, dulu wanita menjalankan gigi untuk keindahan. Zaman sekarang wanita merapatkan gigi, memakai behel untuk keindahan dan kerapian gigi. Bolehkah Ustaz? Kalau memang gigi tersebut sudah indah, kemudian pakai behel, maka hukumnya haram. Tapi kalau gigi tersebut memang bermasalah, ya, misalnya ada mancung sedikit, agak menjorok ke dalam sedikit, ada tumbuh di atas sedikit, renggang mengganggu, kemudian dia rapikan, maka tidak mengapa. Dia mengembalikan kepada fungsi awal gigi tersebut. Asalnya gigi seorang apa? Rata. Dan itu bermanfaat. Misalnya ibu-ibu, kalau giginya tidak teratur, bisa menimbulkan bau mulut. Makanan kecantol sini, daging kecantol sini, bebek kecantol di dalam misalnya. Akhirnya tidak lama kemudian akan menimbulkan bau yang tidak enak. Sehingga dia boleh memperbaiki giginya. Ya. Tapi kalau gigi sudah bagus, kemudian ditambah entah dengan niat tertentu, saya tidak tahu, untuk gaya-gayaan misalnya, karena behel juga bisa gaya-gayaan. Sudah begini dikasih misalnya perhiasan misalnya, saya bilang nggak perlu. Fungsi kita pakai behel bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk memperbaiki gigi. Kalau memang gigi sudah baik ya, dan itu kadang butuh bertahun-tahun, kalau sudah baik, sudah normal, maka dilepas behel tersebut. Tapi intinya, kalau untuk memperbaiki posisi gigi yang tidak bagus supaya makan dengan enak, supaya tidak tersisa kotoran-kotoran gigi, maka tidak jadi masalah. Suami tidak suka istrinya berdandan. Apakah saya harus mengikuti suami? Ini suaminya nggak beres ini. Mungkin tanya, berdandan model apa? Mungkin gaya ibu waktu berdandan dia tidak suka, terlalu menor mungkin. Mungkin warnanya diganti. Mungkin kalau dia tidak, ibu pakai merah maron dia nggak suka. Coba pakai hitam kelabu, coba siapa tahu dia mau. Tapi intinya kalau memang suami bilang saya tidak mau berhias, ya turut aja sama suami. Tapi kita secara naluri tentunya lelaki ingin istrinya berhias. Ya. Aneh kalau seorang laki tidak ingin istrinya berhias. Cuma mungkin tidak cocok, bisa jadi demikian. Saya rasa demikian. Dia tidak cocok kalau terlalu ini kok jadi kayak boneka misalnya, ya. Ya, jadi mungkin dia tidak suka, atau dilihat ini kok wajah kayak wajah wanita nakal misalnya. Kita nggak tahu. Tanyakan kepada suami. Tapi saya rasa kalau mau suami tidak suka make up, maka perhatikan yang lain. Tubuh kita perhatikan. Harumkan, segarkan, olahraga dan yang lainnya, kuruskan misalnya ya, dan yang lainnya. Maka insya Allah itu semua sepakatnya.